Selamat siang teman-teman, nama saya Wan Leonardo Francisco Munte dengan NIM 2303060023 dan saya dari Prodi Peternakan dan Fakultas Pertanian dan universitas saya adalah Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan sistematis organ dalam bebek dan sistematika bebek. Sistematika bebek yaitu filum dari bebek yaitu Chordata, kelasnya Apes, ordonya Aneformes, familinya Anetida, genusnya Anes, spesiesnya Anas, dan nama lainnya yaitu Platyrhynchus domesticus. Terima kasih. Ya, teman-teman, kembali lagi kepada saya akan menjelaskan bagian tubuh luar dari Apes. Yang pertama terdapat kepala atau caput, kedua kolum atau leher, ketiga trunkus atau bagian badan, keempat ekstremitas anterior atau sayap, yang kelima ekstremitas posterior atau kaki, dan terakhir yaitu kaudal atau ekor. Di sini saya akan menjelaskan bagian bulu pada Apes. Menurut letaknya, bulu pada Apes dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada tectrices, bulu yang menutupi seluruh badan pada Apes. Yang kedua ada rectrices, bulu yang berada pada pangkal ekor atau vexillumnya simetris dan berfungsi sebagai kemudi. Yang ketiga ada remiges, bulu pada sayap dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama remiges primariae yang melekatnya secara digital pada digiti dan secara mata serpal pada mata serpalia. Yang kedua, remiges secundariae yang melekat secara subital pada radial ulna. Yang ketiga yaitu remiges tertiaire yang terletak paling dalam, nampak sebagai kelanjutan sekunder daerah siku. Terus yang keempat bagian bulunya yaitu parapetrum, bulu yang menutupi daerah bahu. Yang terakhir yaitu alas purpulia atau aluna, bulu kecil yang menempel pada ibu jari atau digiti kedua pada ekstremas posterior. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian bulu pada jenis-jenis bulu pada Apes atau bebek. Yang pertama ada plumae. Yang ini plumae, bulu penutup tubuh bagian luar yang juga membentuk figur atau bentuk tubuh dari burung atau Apes atau yang kita gunakan sekarang adalah bebek. Termasuk tipe plumae adalah bulu sayap dan bulu ekor. Bagian-bagian dari plumae terdiri atas yang pertama adalah kalamus atau kuil. Tangkai bulu melekat pada folikel kulit. Bagian ini berongga dan mempunyai 2 macam lubang, yaitu pertama umbiculus inferior pada pangkal ekor dan umbiculus superior pada bagian distal. Yang kedua, racis atau shaft, lanjutan dari kalamus, tidak berongga, merupakan penyokong vexillum. Dan ketiga, vexillum atau fane, bendera bulu yang terdapat di kanan atau di kiri racis. Vexillum tersusun oleh barbae yang melekat pada racis. Tiap barbae mempunyai cabang yang disebut barbulae. Ada 2 macam barbulae, yaitu terdapat pada plumulae atau yang kedua ini yang ini. Barbulae distal yang mengarah distal ujung bulu pada bagian terdapat pada kait berguna untuk mengait barbulae proksimal sehingga bentuk bulu tidak mudah rusak. Yang kedua ada barbulae proksimal yang mengarah ke pangkal bulu. Tipe ini banyak terdapat pada burung yang masih muda atau burung yang sedang mengeram.
yang berguna untuk mengurangi hilangnya panas tubuh, mempunyai kalamus yang pendek, racisme reduksi, dan barbai panjang dan fleksibel, sedang barbulainya pendek. Yang ketiga adalah Phyloplumae. Tipe ini mempunyai bentuk seperti rambut dengan tangkai bulu yang panjang dan pada ujungnya terdapat barbae dan barbulae. Tipe ini tumbuh merata tetapi sangat jarang. Fungsinya belum jelas diketahui. Jadi di sini urutannya yaitu Plumae, Plumulae, dan ketiga adalah Phyloplumae. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagian sistematika bagian dalam dari bebek. Yang pertama yaitu rostrum atau paru yang ini. Merupakan mulut pada Aves, disusun oleh maksila atau rahang atas dan mandibula rahang bawah yang dilapisi oleh zat tanduk. Kedua ada esophagus, yaitu yang ini, merupakan saluran lewat makanan setelah masuk melalui rostrum. Pada esophagus terjadi gerakan peristatik yang berfungsi mendorong makanan masuk ke dalam organ pencernaan selanjutnya. Yang ketiga yaitu ingluvies crop atau tembolok, merupakan organ berbentuk seperti kantong yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara. Pada crop, makanan akan dilunakkan dengan getah yang dihasilkan crop. Yang keempat yaitu proventriculus yang ini, berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan pada enzimatis. Yang kelima yaitu ini ventriculus atau gizzard atau ampela, tempat berlangsungnya pencernaan makanan secara mekanik dengan batuan-batuan kecil atau grit yang ikut masuk ke dalam ventriculus pada saat ayam makan. Yang keenam yaitu ini yang kecil dia intestinium tenue atau usus halus, terdiri atas 3 bagian. Intestinium tenue terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ada duodenum, yang ketiga ada jejunum, dan yang terakhir ada ileum. Mukosa usus halus berfungsi untuk menggerakkan makanan dan memperluas permukaan untuk menyerap sari-sari makanan dan fili-fili pada dinding usus. Pada intestinium tenue juga terjadi pencernaan secara enzimatis. Yang ketujuh yaitu sesum atau sesa, itu yang ini, tempat terjadinya pencernaan karbohidrat, protein dan absorpsi air. Sesum merupakan batas antara intestinium tenue dengan intestinium crassum, berfungsi untuk mengolah sisa-sisa makanan yang tercerna menjadi feses. Yang selanjutnya ada rektum. Rektum berfungsi untuk menampung feses sebelum dikeluarkan. Yang kedelapan ada kloaka, merupakan organ pencernaan akhir yang berfungsi untuk jalannya keluar atau feses. Oke, di sini saya akan menjelaskan 3 organ pencernaan tambahan, yaitu yang pertama ada hati. Hati terletak di antara gizzard dan empedu yang memiliki warna kemerahan dan terdiri dari 2 lobus, yaitu lobus pertama ada dexter, dia lebih besar, dan yang kedua ada sinister, dia lebih kecil. Hati memiliki fungsi utama dalam pencernaan dan absorpsi, yaitu memproduksi empedu.
Selain itu, hati memiliki fungsi fisiologis berupa sekresi empedu, detoksifikasi racun, metabolisme protein, karbohidrat dan lemak, penyimpanan vitamin dan karbohidrat, destruksi sel-sel darah merah, pembentukan protein plasma, deaminasi asam amino, menghancurkan asam urat dan inaktivasi hormon polipeptida. Hati mengeluarkan cairan berwarna hijau atau kekuningan yang berperan dalam mengamunisi lemak. Warna kehijauan pada empedu disebabkan karena produk akhir destruksi sel darah merah, sel darah merah, yaitu biliverdin dan bilirubin. Cairan tersebut tersimpan dalam sebuah kantung yang disebut kantung empedu. Yang kedua ada pankreas. Ini pankreas. Terletak pada lipatan duodenum. Pankreas mensekresikan cairan pankreas melalui duodenum melalui ductus pancreatisus dan menghasilkan enzim yang mendigesti karbohidrat, protein, dan lemak. Pankreas berfungsi sebagai kelenjar endokrin dan eksokrin. Sebagai kelenjar endokrin, karena pankreas mengekskresikan hormon insulin dan glukagon. Sebagai kelenjar eksokrin, mengekskresikan getah pankreas yang dialirkan ke usus halus. Tripsinogen diaktifkan di dalam usus halus oleh enterokinase menjadi tripsin yang mengaktifkan kimotripsinogen menjadi kimotripsin sehingga dapat memecah protein. Yang ketiga, vesicapillea atau kantung empedu yang ini. Nah, dua saluran empedu mentransfer empedu dari hati ke usus. Saluran kanan empedu lebih melebar sehingga daya tampung dan alirnya lebih besar dan yang kiri dari yang kiri. Fungsi empedu mengaktifkan lipase pankreas, mempercepat kerja amilase pankreas, membantu mengamulisi lemak, membantu penyerapan lemak, membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Contohnya vitamin A, D, E, dan K. Memiliki sifat antiseptik untuk memecah. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sistem respiratori pada unggas. Dimulai dari paling luar yaitu nares. Nares ini ya, organ pernapasan bebek yang pertama kali adalah nares, atau sering disebut juga lubang hidung. Ini ya, lubang hidung. Lubang hidung pada bebek ini merupakan untuk mengambil udara sehingga bebek bisa bernapas dengan baik. Di antara lubang hidung terdapat juga bulu-bulu halusnya di sini. Nah, fungsi bulu-bulu halus yang terdapat pada lubang hidung bebek ini digunakan untuk menyaring udara yang masuk ke dalam lubang hidung tersebut. Yang kedua ada glotis atau laring. Ini posisinya ada di pangkal trakea bagian atas. Glotis dan laring mempunyai perbedaan, yaitu laring itu adalah pangkal dari trakea bagian atas, sedangkan glotis itu adalah celah masuknya udara ke dalam trakea. Laring juga mempunyai fungsi sebagai jalan masuknya udara selama proses
inspirasi. Proses inspirasi adalah proses di mana saat bebek sedang menarik nafas. Selain itu, laring juga digunakan untuk membantu proses menelan makanan, untuk mengatur suara, dan membantu mengelola tekanan intratrokrakis. 3. Trakea merupakan organ pernapasan bebek yang berbentuk pipa. Ini seperti pipa, terdiri dari cincin-cincin tulang rawan. Ada cincin-cincinnya di sini. Trakea ini berfungsi untuk mencegah terjadinya kolaps karena adanya tekanan negatif pada saat bebek bernapas. Yang keempat ada larynx. Ini larynx. Setelah dari trakea turun ke bawah, di sini pada pangkal bagian bawah trakea namanya larynx. Di dalam larynx itu terdapat lipatan-lipatan berupa selaput. Ini ada selaputnya, di mana selaput ini jika dia bergetar maka akan mengeluarkan suara. Suara ini bisa timbul saat proses pernapasan ekspirasi. Ini terjadi ketika si larynx bekerja sebagai katup penjaga kelarasan tekanan udara. Jadi, larynx ini fungsinya adalah untuk mengeluarkan suara pada bebek. Yang ini lanjut kepada bronkus di sini. Setelah larynx ada percabangan yaitu bronkus kanan di sini dan bronkus kiri, di mana nanti bronkus ini akan berhubungan dengan alveolus yang ada di dalam pulmo atau paru-paru. Di alveoli ini adalah terjadi pertukaran gas. Yang selanjutnya ada paru-paru atau pulmo. Pulmo atau biasa dikenal dengan paru-paru ini berjumlah sepasang. Ada sepasang ya. Ini agak merah. Berjumlah sepasang dan diproteksi oleh tulang rusuk. Fungsi dari pulmo ini atau paru-paru pada bebek adalah sebagai tempat sirkulasi atau pergantian oksigen dan karbon dioksida. Oksigen yang masuk ke dalam paru-paru ini diperlukan oleh tubuh untuk pembakaran dan untuk pembentukan tenaga. Struktur pada paru-paru bebek termasuk sangat kaku. Ya, dan selama bernapas hanya terjadi sedikit gerakan mengembang dan mengempis. Yang selanjutnya ada air sac di sini, air sac atau kantong udara dari air sac di dalam ini. Air sac kantong udara pada bebek ini berfungsi untuk mengontrol volume udara dalam paru-paru agar tetap konstan. Selain itu, kantong udara ini juga berfungsi untuk menggerakkan udara melalui paru-paru selama proses inspirasi dan ekspirasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan sistem neversum atau otak dari bebek. Bagian dari otak yaitu cerebrum berfungsi untuk mengatur semua aktivitas sadar pada bebek, yaitu cerebrum terdiri dari hemisfer cerebri, lobus olfactorius. Dua cerebrum berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh. Ketiga, medula oblongata berfungsi sebagai pengatur aktivitas tubuh bagian dalam seperti aliran darah, kebutuhan oksigen serta fungsi jantung dan paru-paru. 4, medula spinalis berfungsi untuk mengantarkan informasi dari otak ke organ tubuh tertentu lainnya.